Apa yang dimaksud dengan K3? K3 adalah keselamatan kesehatan kerja, yaitu upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang harus diperhatikan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan tempat di mana seseorang atau karyawan melakukan aktivitas kerja. Lingkungan kerja dalam hal ini menyangkut kondisi kerja seperti ventilasi, suhu, penerangan, dan situasinya. Yang kedua, alat kerja dan bahan. Alat kerja dan bahan merupakan suatu hal yang pokok dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Dalam memproduksi barang, alat-alat kerja sangatlah vital yang digunakan oleh para pekerja dalam melakukan kegiatan proses produksi, dan di samping itu adalah bahan-bahan utama yang akan dijadikan barang. Yang ketiga, cara melakukan pekerjaan. Setiap bagian-bagian produksi memiliki cara melakukan pekerjaan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh karyawan. Cara-cara yang biasanya dilakukan oleh karyawan dalam melakukan semua aktivitas pekerjaan, misalnya menggunakan peralatan yang sudah tersedia dan melindungi diri secara tepat dan mematuhi peraturan penggunaan peralatan tersebut, dan juga dapat memahami cara mengoperasionalkan mesin. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, beban kerja. Beban kerja berupa beban fisik, mental, dan sosial, sehingga upaya penempatan pekerja yang sesuai dengan kemampuannya perlu diperhatikan. Yang kedua, kapasitas kerja. Kapasitas kerja yang banyak tergantung pada pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi, dan sebagainya. Yang ketiga, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang berupa faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikososial. Adapun prinsip-prinsip yang harus dijalankan perusahaan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya APD atau alat pelindung diri di tempat kerja. Yang kedua, adanya buku petunjuk penggunaan alat dan isyarat bahaya. Ketiga, adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. Keempat, adanya tempat kerja yang aman sesuai standar SSLK atau syarat-syarat lingkungan kerja. 5. Adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. 6. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja. Yang terakhir, adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. You, my friends, are following in the very footsteps of history. Human beings simply aren't built to function at the cruising altitude of a 747. Your way. Oh no. Come on, get up! Untuk selanjutnya, saya akan mereview sebuah film. Biasanya, film yang diangkat dari kisah nyata memang selalu menarik untuk disaksikan. Karena di situ terdapat gambaran mengenai apa yang pernah terjadi di atas bumi. Kali ini saya akan membahas salah satu film yang diangkat dari kejadian tewasnya para pendaki gunung pada tahun 1996 di Gunung Everest. Film yang berjudul Everest yang rilis pada tahun 2015 ini adalah film yang diangkat dari kisah nyata. Juga merupakan salah satu sejarah terburuk dari pendakian gunung tertinggi di dunia. Pada hari itu menelan korban jiwa yang cukup banyak, dan perjuangan mereka bertahan hidup di dalam garis Everest ini pun akhirnya diabadikan di dalam film. Berlatar belakang tahun 1996, Everest menceritakan tentang sekelompok orang dengan motivasi masing-masing melakukan pendakian ke puncak tertinggi di Gunung Everest. Sampai akhirnya perjuangan hidup dan mati mereka pun berujung tragis.
Berbagai adegan dalam film ini diambil dari buku yang berjudul A Personal Account of the Mount Everest Disaster, karya John. Tokoh utama yang menjadi sorotan adalah Rob Hall, pendaki asal New Zealand yang juga memimpin tim ekspedisi Gunung Everest bersama teman-temannya dalam sebuah kelompok, dan juga beberapa pendaki yang terlibat dalam tahun 1996 seperti Scott, Beck, Doug, Yasuko, Anatoly, hingga sang penulis sendiri, yaitu John. Di tahun 1992, Rob Hall membuat agen pemandu komersial bernama Adventure Consultant yang berhasil memandu 19 orang tanpa ada yang meninggal satu orang pun. Di tahun 1996, sudah ada lebih dari 20 agen pemandu yang bersaing mencapai puncak Everest. Dan inilah kisahnya. Salinan erat antara Rob Hall dengan para pendaki lainnya digambarkan secara menggembirakan. Ambisi mereka untuk bisa mencapai puncak tertinggi di tahun itu sangatlah besar, karena beberapa terkendala masalah kesehatan atau dimakan usia. Para rombongan berangkat dari Bandara Nepal dan menuju Hotel Garuda. Mereka berkumpul di hotel pada tanggal 30 Maret 1996 dan berencana 10 Mei untuk pergi ke Gunung Everest. Rob dan rombongan berangkat menggunakan helikopter menuju Lukla di ketinggian 2.860 meter di atas permukaan laut. Lalu, mereka melanjutkan perjalanan melewati jembatan gantung. Dan akhirnya, mereka sampai di Namche Bazaar. Dalam perjalanan ke base camp, Beck melihat orang yang ditandu dengan bantuan tabung oksigen. Lalu diperlihatkan juga betapa indahnya bongkahan es besar di sana. Dalam pendakian nanti, mereka harus melewati area ice fall, di mana mereka harus melewatinya saat pagi hari agar lebih aman dan tidak mudah bergerak. Mereka juga harus melalui celah-celah yang berlubang. Pada sebelumnya di ice fall juga sudah ada 19 orang yang tewas loh. Saat mencapai camp 2, Rob melihat Doug batuk-batuk. Rob yang khawatir menyuruh Doug untuk mengecek kesehatannya ketika nanti mereka kembali ke base camp. Terjadi kekacauan saat menyeberangi celah pegunungan melalui tangga. Saat Beck melewati tangga, terjadi pecahan bongkahan es yang menyebabkan Beck hampir terjatuh. Besoknya, mereka meninggalkan base camp menuju camp 1. Saat mencapai camp 1, Rob melihat rombongan Scott ada yang sakit. Dalam perjalanan menuju camp 2, Rob bertemu Scott yang turun dan memberitahu bahwa rombongannya ada yang sakit. Scott bilang dia akan mengantarkan ke base camp dan kembali menyusul Rob. Rob dan rombongan pun sampai di camp 3. Dia mendapatkan kabar bahwa akan ada badai yang menerpa puncak. Mereka lalu memutuskan stay di camp 3 karena cuaca mulai bersalju. Besoknya Rob melihat cuaca kurang cerah, tetapi mereka tetap memutuskan untuk pergi sampai di camp 4. Cuaca pun tetap belum membaik. Tepat 10 Mei pada hari Jumat, badai telah berhenti dan mereka memutuskan melanjutkan perjalanan hingga ke puncak. Pada pagi hari, tim Rob sudah sampai balkon. Mereka kehabisan banyak waktu karena angin yang kencang. Namun, tepat pada siang hari, mereka sampai di puncak gunung. Rob lalu memberi kabar ke base camp bahwa mereka telah sampai. Doug menyusul ke atas puncak dengan bantuan Rob. Seorang kru memberi kabar bahwa awan hitam bergerak cepat menuju puncak, sedangkan Rob dan Doug sedang berusaha turun. Doug kehabisan oksigen. Rob pun meminta tabung oksigen, tetapi tabung oksigen telah kosong di puncak selatan. Cuaca semakin memburuk. Semua keadaan semakin sulit dikendalikan. Singkatnya, Doug telah tewas terjatuh. Harold yang mencoba menyelamatkan Rob terkena hipotermia dan terjatuh juga. Yasuko dan Beck pingsan dan ditinggalkan oleh rombongan. Esok harinya, Rob terbangun dan mencoba mengabarkan ke base camp, tapi sulit karena dirinya membeku. Cuaca semakin memburuk. Beck pun tersadar, tetapi tangan dan hidungnya hitam karena membeku. Rob sempat memberi kabar, namun dia mati membeku setelahnya. Yasuko meninggal di lokasi saat dia pingsan. Scott tewas setelah tertimbun es.
Beck yang hampir membeku ditolong oleh tim dan dibawa menggunakan helikopter.